Dari modal $500 mendapatkan profit sampai $1.100 hanya dalam 3 hari. Dan ini bukan cuma asal ngomong doang, tapi saya akan memperlihatkan bukti dengan MQL5-nya. Jadi bisa melihat bagaimana tradingan saya. Oke, ini adalah MQL5-nya, di mana teman-teman bisa lihat di sini saya mendapatkan profit $1.174. Dan initial deposit saya atau deposit awal saya itu senilai $500. Dan teman-teman bisa lihat, itu saya mendapatkan 79% profit dari trading ini dan 20% loss. Jadi ibaratnya kalau saya 100 kali trading, itu saya 70 kali profit dan 20 kali saya loss ya. Dan di sini kelihatan maksimum drawdown-nya 44%, memang cukup besar karena ya setengah dari modal saya itu sempat floating loss ya. Jadi saya akan transparan aja di sini. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya sudah withdraw semuanya beserta modal-modalnya. Sehingga kenapa equity-nya sisa 0,28 USD. Nah, kalau kita scroll ke bawah, teman-teman bisa lihat pertumbuhan akunnya seperti apa. Ya, jadi saya udah sempet cuan banget, habis itu sempat itu ada drop. Ya, di sini ada drop banget ya. Di sini drop karena saya ada loss-nya juga. Kemudian growth pelan-pelan, dan ini dalam 3 hari ya, dari tanggal 20 ya, sebentar. Dari tanggal trade-nya ini dari tanggal, saya scroll dulu. Nah, ini sini kalau teman-teman udah login akun MQL, teman-teman akan bisa mengakses history ini. Jadi teman-teman akan lihat ya, akan lihat tradingannya seperti apa. Pertama kali mulai itu tanggal, nah, tanggal 20 ya. Initial deposit 500 tanggal 20, dan sekarang per video ini saya take itu di 23 Mei. Jadi 3 hari saja saya bisa dari $500 berkembang menjadi $1.600 ya. Jadi saya udah tarik semuanya. Dan teman-teman bisa lihat semua detailnya di sini ya, di statistiknya seperti apa. Dan itu dia MQL5-nya. Selain MQL5-nya, saya juga akan sharing bagaimana sih cara saya tradingnya sehingga mendapatkan profit seperti ini, dan bagaimana juga risk manajemennya. Yang pertama saya lakukan adalah saya menentukan trading plan-nya terlebih dahulu. Di mana di sini saya mempunyai trading plan, yaitu equity $500 ini adalah equity yang siap hilang. Kalaupun habis ya nggak apa-apa. Dan semisalnya pun ternyata saya loss dan saya nggak punya atau saya habis MC 500-nya, ya udah, saya tidak akan top up di hari itu. Karena saya yakin ketika kita top up di hari itu langsung terjadi revenge trade yang sangat ngawur. Tradingnya akan asal-asalan dan harusnya kita loss-nya sedikit jadi bertubi-tubi karena kita top up di hari yang sama, di menit yang sama, di momen yang sama. Ya, lebih baik kita restart, kita reset dulu besoknya atau 2 harinya lagi atau 3 harinya lagi, kita baru lanjutkan ya. Oke, itu dari segi planningnya. Jadi planning yang saya maksud di sini adalah ya, saya memplanningkan bahwa saya siap dengan loss-nya itu. Dan untuk profitnya, jadi sama nih, masih dalam plan, dan plannya dalam profitnya itu saya pakai kira-kira kalau saya sehari itu 1 juta itu udah bagus banget loh. Saya mikirnya begitu. Sehingga saya ambil posisi ya, saya entry trading itu saya pakai minimal aja itu dapat 60 100 itu udah bagus. Ya, saya harus ada faktor itu dulu. Karena ketika kita tidak kasih minimumnya, itu kita akan ngambang terus kayak nggak punya arah dan nggak tahu kapan berhentinya di hari itu. Karena marketnya gerak terus 24 jam. Ya, jadi saya harus pasang target yang realistis. Kalau ada yang nanya, kok nggak 1.000 beli? Equity-nya nggak bisa. Mau trading berapa kali tuh big book-nya biar dapat 1.000 dengan modal kecil? Itu berat. Yang paling realistis yang bisa saya capai adalah dapetin $60 sampai $100 itu realistis banget. Ketika ini udah ada batasannya, saya tahu harus ngapain. Ya, jadi saya set kapan profitnya pengen berapa, dan 500 itu bukan setiap SL 500 ya, bukan. Setiap trading saya punya SL-nya. Ada SL $30, $40, atau SL 10 pip, 20 pip, itu beda lagi. Tapi 500 yang tadi yang di awal saya bilang itu adalah resiko yang saya siap. Kalau ini hilang, saya tidak akan deposit, dan saya akan biarkan hari itu berlalu begitu saja dengan loss. Harus realistis kita, ya. Jadi untuk profit, saya realistiskan diri saya bahwa saya ingin dapat profit
$60 sampai $100 sehari. Kalau bisa lebih, saya sangat senang. Dan yang kedua, itu strateginya bagaimana? Untuk strateginya, saya biasanya memakai indikator. Indikator yang saya pakai biasanya moving average eksponensial 20 dan 60. Kalau yang 20 saya kasih warna kuning. Kalau yang 60 saya kasih warna merah. Dan di sini plan-nya sangat simple. Ketika harga berada di atas atau di bawah, itu artinya kalau dia di atas, harga ada di atas semua EMA, itu berarti planningnya kemungkinan buy. Kalau dia di bawah, planningnya kemungkinan sell. Ini kemungkinan, ya secara garis besar. Karena artinya kalau harga di atas dari moving average semuanya, artinya itu lagi uptrend. Kalau dia di bawah, itu artinya lagi downtrend. Dan ketika terjadi cross-crossnya itu, dari bawah ke atas berarti kita nge-buy, dari atas ke bawah berarti kita nge-sell. Ya, jadi ketika harga dari atas menuju ke bawah dari moving average berarti kita nge-sell. Contohnya seperti ini. Ini salah satu trade saya, di mana ketika harga akan menembus ke bawah, time frame-nya time frame berapa aja, tapi saya umumnya pakai time frame kecil. 1 menit sampai 5 menit itu saya pakai. Jadi kita lihat dia akan menembus ke bawah. Jadi usahakan kalau kamu pengen entry cepat, pasti pakai time frame kecil. Ketika saya pakai time frame 1 menit, artinya saya pengen scalping aja. Ya, di sini saya pakai time frame kecil. Ketika dia nge-cross ke bawah, itu saya open sell dan bisa dilihat profitnya di sini. Ya, saya dapat profit kurang lebih $20 per posisi. Ya, jadi kurang lebih yang saya lakukan seperti itu. Dan untuk sizing lot saya sukanya tipikal yang layering. Ya, kok misalnya ada yang nanya, kenapa tidak satu kali posisi tapi langsung all gitu aja? Nah, saya ngeliat sekarang itu XAU lumayan volatile banget. Bukan lumayan, bahkan volatile banget pasca ya semenjak si Trump ini ngumumin tarif. Jadi volatilitasnya meningkat. Ya, karena volatilitasnya meningkat ini maksudnya kalau kita entry langsung satu posisi besar jebret, itu kalau dia langsung nggak sesuai arah, itu loss-nya langsung besar. Nah, tujuan saya layering itu saya punya plan bahwa ketika dia agak naik dulu, tapi ternyata fake, saya cicil lagi, tapi ketika dia udah running, udah saya biarin dan saya take profit. Memang hasilnya akan lebih kecil, karena ketika kita entry besar dan itu posisi kita benar, itu cuannya lebih besar. Ya, makanya kenapa saya nggak lagi pakai posisi besar, karena selain daripada volatilitas market yang sangat volatile banget sekarang, saya juga lagi coba buat modal kecil-kecil aja. Karena modal kecilnya saya pengen growth-growthin terus. Dan untuk MKL ini, saya rasa perjalanannya sudah tamat sampai di sini. Dan nanti saya akan open akun baru untuk saya challenge lagi. Ya, karena ketika saya pakai akun ini lagi, takutnya yang terjadi adalah saya merasa tertekan dan terbebani. Dan itu mengganggu psikologi saya. Kecuali saya nggak kontenin seperti ini, saya akan pakai satu akun terus. Nih, karena akun ini sudah dikontenin, dari kebiasaan saya, ketika suatu akun udah dikontenin, udah dibuatin MQL, udah dipublik, itu ada pressure sendiri dan membuat tradingan saya ngawur. Jadi saya akan open akun lain dan akun ini sudah menjadi akun testimoni bahwa perjalanannya seperti itu di scalpingan saya. Nah, itu aja dari saya. Saya Yoga Arsana, pamit